Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan pembahasan ngaji TOEFL kita. Sekarang kita sudah menginjak ke skill ketujuh, yaitu use adverb time and cause connectors correctly. Bahwa kita harus menggunakan konektor yang benar untuk adverb time, keterangan waktu, dan cause, keterangan alasan. Bisa juga disebut dengan adverb of reason, ya. Jadi nanti kita akan dihadapkan pada dua klausa yang terdiri dari induk dan anak kalimat. Jika teman-teman masih belum memahami, mungkin bisa menonton video terlebih dahulu, yaitu tentang must watch video before skill 6. Nah, di situ nanti dijelaskan tentang klausa. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang adverb time and cause connectors. Yang pertama adalah adverbial clause of time. Nah, adverbial clause of time ini adalah klausa sebuah anak kalimat yang terdiri dari subjek dan verb, dan mereka berfungsi sebagai keterangan waktu. Nah, mereka ini bisa saja digunakan untuk menunjukkan arti kapan ya main clause itu terjadi. Ya, sesuatu yang aktivitas yang ada di main clause itu terjadi, waktunya itu ditunjukkan dengan adverb clause of time. Nah, coordinating conjunctionnya biasanya pakainya adalah when, before, after, as, by, the time, while, until, as soon as, until, till, since, no sooner than, as long as, etc. Oke, contohnya misalkan we can have lunch when you are done with your homework. Jadi di sini ada when you are done with your homework, ketika kamu sudah selesai dengan PR-mu. Ini merupakan susunan anak kalimat yang terdiri dari subjeknya you, verbnya adalah are done. Nah, di sini susunan dari when you are done with your homework merupakan keterangan waktu dari we can have lunch. Jadi kita bisa makan siang ketika kamu sudah selesai dengan PR-mu. Ini adalah contoh-contoh untuk masing-masing connectors ya. Misalkan Mohana worked after I left the room. Jadi Mohana itu bekerja setelah saya meninggalkan ruangannya. Jadi after I left the room ini merupakan adverb clause of time. Dan Mohana work itu merupakan main clause atau induk kalimatnya. You should call me as you get home. Jadi kamu mesti telepon aku ketika kamu sampai rumah. Nah, as you get home ini menjadi connectors and clause of time. Sedangkan you should call me merupakan main clause-nya atau induk kalimatnya. Ya, kalimat utamanya adalah you should call me. I will stay as long as you still need me. Saya akan tinggal selama kamu masih membutuhkan saya. You should call me as soon as you arrive at home. Kamu harus menelpon saya secepat mungkin ketika kamu atau segera setelah kamu sampai rumah. She left for the train before I could call her. Ya, she left for the train. Dia sudah berangkat untuk ngejar kereta sebelum saya bisa menelpon dia. Students will have finished their homework by the time teachers arrive. Jadi siswa-siswa itu akan sudah selesai. Nah, ini untuk pembahasan tenses akan sudah selesai. Ini sudah dibahas di the 12 basic tenses, ada di video sebelumnya. By the time teachers arrive, sebelum para guru itu datang. Connectors untuk adverb clause of time selanjutnya adalah once, yang bermakna ketika. I'll be fully qualified once I pass all my exams. Jadi saya akan qualified, memenuhi syarat ketika saya sudah lulus ujian. He's been back to the office a few times since he retired. Jadi dia itu sudah kembali ke kantor beberapa kali sejak dia pensiun. Let's wait here until the rain stops. Nah, di sini ada until the rain stops merupakan anak kalimat dari yang menunjukkan keterangan waktu sampai hujannya berhenti. Itu untuk menunjukkan waktu sampai kapan kita harus menunggu di sini. There were no houses here when I was young. Jadi dulunya ketika saya muda nggak ada rumah di sini.
When I was young, there were no houses here. Boleh juga dibolak-balik ya. You may call in whenever you like. Kamu bisa mampir. Jadi call in di sini artinya adalah mampir kapanpun kamu mau. No, none left the cinema while the movie was on. Jadi tidak ada yang meninggalkan bioskop ketika filmnya masih diputar. Oke. Untuk susunan kalimatnya bisa dua macam, adverb connectors dan subclause-nya ada di belakang, atau adverb connectors dan subclause-nya ada di depan. Ketika dia di belakang maka tidak perlu koma, ketika dia di depan dia perlu koma. You should brush your teeth before you go to bed. Ya, yang kedua, before you go to bed, koma, you should brush your teeth. Sekarang kita masuk ke adverb clause of cause atau reason. Nah, di sini tidak ada saya tuliskan arti karena semuanya ini artinya adalah karena. Ya, ada 5 macam konektornya di sini. Ada as he was not there, I spoke to his brother. Ya, karena dia nggak di sana, saya berbicara dengan saudaranya. I cannot go now because it is raining here. Saya nggak bisa berangkat sekarang karena di sini sedang hujan. In as much as you should not use that source, in as much as it is badly out of date. Jadi kamu seharusnya nggak menggunakan referensi itu karena ia sudah out of date, sudah ketinggalan zaman atau sudah kadaluarsa. Now that everyone is here, now that ini artinya adalah karena semua orang sudah di sini, let's begin the meeting. Karena semua orang di sini, mari kita mulai rapatnya. Since he had not studied hard, karena dia itu dulu tidak belajar dengan keras, he failed the exams, dia gagal. Sama seperti adverb clause of time, adverb clause of cause atau adverb clauses of reason ini boleh juga pakai dua struktur, ya, adverb subclause-nya di belakang ataupun subclause-nya di depan. Sama juga seperti yang tadi, ketika subclause-nya di depan maka dia harus ada komanya setelah subclause. I couldn't buy anything to eat since I had no money. Nah, di sini tidak perlu ada koma karena subclause-nya ada di belakang. Since I had no money, I couldn't buy anything to eat. Nah, di sini subclause-nya di depan maka dia pakai koma. Oke, sekarang kita lihat contoh ya teman-teman. Blah 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 was late. I missed the appointment. Nah, di sini ada yang rumpang. Nah, komponen yang ada adalah verb sama subjective complement was late. Lalu apa yang kita perlukan di sini? Kalau subjek saja maka tidak ada konektor, tidak benar ya. Karena ketika ada dua klausa dalam satu kalimat perlu adanya konektor. Oke, kalau I salah karena tidak ada konektor. Bravo because saja salah karena tidak ada subjek. The train juga salah karena tidak ada konektor, maka jawabannya adalah yang delta. Since he was late, karena dia terlambat, saya missed my appointment. Saya istilahnya ketinggalan ya janjian saya. Okay, that is our lesson today. Sedikit-sedikit tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting selalu nambah ilmu. Okay, I hope you find this simple video helpful. Thank you very much for watching. Should you have any question, feel free to drop your question in the comment section below. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.